Shalom dan selamat sahabat saya ucapkan kepada seluruh teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi, dan pada hari Sabat ini kita akan kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini kita telah tiba di pelajaran kita yang ketiga dengan judul Apakah Engkau Ingin Sembuh? Ayat intinya diambil dari dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Teman-teman, pada hari Sabat ini kita kembali mempelajari kisah pelayanan Yesus di dunia ini untuk menolong orang-orang manusia yang ada di dunia ini. Nah, pada hari itu adalah setelah hari raya orang-orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu, di dekat pintu gerbang, ada sebuah kolam. Kalau di dalam bahasa Ibraninya adalah disebut Betesda. Nah, di kolam itu atau di Betesda ada 5 tirai. Ya, ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Bermacam-macam orang sakit ada di serambi-serambi yang ada di kolam atau yang ada di Betesda tersebut. Baik itu orang-orang yang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, dan yang menantikan goncangan dari kolam air itu. Jadi pada saat itu di kolam itu, mereka berada di sekitar kolam itu dan menunggu saat di mana air kolam itu bergoncang. Yaitu ketika malaikat turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, maka barang siapa yang lebih dahulu masuk ke kolam, maka dia akan sembuh. Nah, tetapi di antara orang-orang yang mempunyai penyakit tersebut, ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ada seseorang yang sudah sangat lama menderita penyakit, yaitu selama 38 tahun. Nah, ketika itu Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan Yesus tahu bahwa orang itu, dia sudah lama berada di situ, dia sudah lama menantikan agar kesembuhan boleh menjadi bagiannya. Dia sudah lama merindukan supaya dia boleh masuk ke kolam. Dan ketika Yesus melihat orang itu, maka Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Tetapi apa jawab orang itu? Nah, orang itu menjawab, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah mulai bergoncang. Dan sementara aku hendak menuju ke kolam itu, sudah ada orang yang lebih dahulu masuk ke kolam. Jadi sudah lama dan tidak dapat aku boleh mendapatkan kesembuhan." Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan ketika itu juga, ketika Yesus mengatakan hal itu, maka sembuhlah penyakitnya tanpa dia harus masuk ke kolam. Maka dia mulai berjalan dan juga dia sudah mengangkat tilamnya. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Maka ketika orang-orang Yahudi melihat bahwa orang yang disembuhkan itu, dia mengangkat tilamnya dan dia berjalan, maka orang-orang Yahudi berkata, "Hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu." Tetapi apa jawab orang yang disembuhkan itu? Ia menjawab orang-orang Yahudi itu, "Orang yang telah menyembuhkan akulah yang menyuruh aku, mengatakan kepada aku untuk mengangkat tilammu dan berjalanlah." Nah, kemudian mereka bertanya kepada orang yang disembuhkan itu, "Siapa orang itu? Siapa orang yang telah menyembuhkan engkau? Dan berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang yang telah menyembuhkannya. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus sudah menghilang. Dia sudah pergi untuk menemui orang-orang di kerumunan orang banyak itu. Nah, tetapi Yesus bertemu lagi dengan dia di dalam
bait Allah. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Dan kemudian orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Nah, ketika orang-orang Yahudi itu berusaha untuk menganiaya Yesus, terlebih ketika mereka mengetahui bahwa Yesus telah melakukan hal di hari Sabat yang bagi pemikiran mereka saat itu dilarang untuk dilakukan, maka Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk menganiaya, bahkan untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia telah melakukan sesuatu di hari Sabat, tetapi karena ia mengatakan bahwa Tuhan Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian, maka Yesus telah menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi Yesus menjawab orang-orang Yahudi itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak." Nah, teman-teman, apa yang boleh kita pelajari dari pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini? Ketika Yesus melihat orang yang membutuhkan pertolongan itu, ketika Yesus melihat orang yang sakit itu, maka dengan rasa belas kasihan, dengan penuh perhatian, Yesus menghampirinya dan Yesus menolong dia. Yesus menyembuhkan dia. Nah, ketika itu Yesus dapat bertemu langsung, bertatap muka, berbicara langsung dengan orang tersebut. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Mungkin memang saat ini kita tidak dapat melihat Allah, kita tidak dapat melihat Tuhan, kita tidak dapat bertatap muka langsung, kita tidak dapat berbicara langsung dengan Allah. Tetapi, walaupun Allah itu tidak kelihatan sekarang, walaupun Allah itu ada di sorga sekarang, tetapi Allah itu dekat kepada kita. Dia hanyalah sejauh doa. Kita dapat menyampaikan segala perkara kita kepada Allah. Kita dapat berseru kepada Allah. Oleh karena apa? Oleh karena Allah selalu memperhatikan kita. Allah selalu ingin untuk menolong umat-umatnya. Yesus, Tuhan Allah, sangat ingin untuk menyelamatkan setiap umat manusia yang ada di dunia ini. Allah sangat ingin untuk menyembuhkan umat manusia yang ada di dunia ini, baik secara penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Oleh karena itu, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, maka kita dapat berbicara, kita dapat mohon pertolongan Tuhan, dan kita dapat yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Sama seperti Tuhan telah menolong orang yang ada di Bethesda, Tuhan yang sama juga akan menolong kita saat ini, di setiap masalah kita, di setiap kesusahan kita, di setiap penyakit kita, dan juga di setiap pergumulan kita. Inilah pelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Kalau teman-teman menyukainya, silakan untuk di-like videonya, dan yang belum subscribe saya ingatkan untuk di-subscribe, dan jangan lupa untuk dinyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman boleh mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.